Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya di dalam kehidupan setiap kita, di mana pada saat ini kita boleh diberikan anugerahnya, kesempatan untuk bisa bersama-sama untuk menyembah kepada Tuhan. Dimanapun umat-umat Tuhan berada saat ini, dan terlebih yang saat ini sedang berada di rumah, mari bersama dengan keluarga kita mau ajak setiap keluarga kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Mari saudara, kita mau satukan hati kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Kita mau masuk ke hadirat-Nya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dengan segala kerendahan hati kita mau datang menyembah kepada Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari saudara bersama dengan keluarga kita katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur,
sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Kami naikkan syukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Mari sembah Dia saudaraku, haleluya. Muliakan namanya, Raja di atas segala raja. Glory, haleluya. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau yang berkarya di dalam setiap keluarga kami. Engkau yang memulihkan keadaan kami ya Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Yesus, kami agungkan Engkau. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan ini. Jikalau kami boleh menikmati hari ini semua karena berkat anugerah-Mu. Kami mau Tuhan membawa hidup kami di waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami pada malam hari ini ya Tuhan. Bersama dengan keluarga kami untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan Engkau, untuk menyenangkan hati-Mu. Karena kami percaya Tuhan pada saat kami datang sujud menyembah kepada Engkau, Roh-Mu akan bekerja di dalam kami, kuasa-Mu akan berkarya di dalam setiap kami Tuhan. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan. Setiap kami dipulihkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau hadir di dalam pujian penyembahan kami pada saat ini ya Bapa. Biarlah kiranya karya-Mu Roh Kudus melawat setiap kami dimanapun kami berada pada saat ini. Pada saat kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau yang melawat setiap kami ya Bapa. Engkau yang menjamah setiap kami ya Yesus. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertakhta di atas pujian. Saat ku
menyembah-Mu. Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertakhta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, oh, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Yesus, Engkaulah kuat kami Tuhan, Engkaulah kemenangan kami, Engkaulah pertolongan kami. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Yesus, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory.
saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti apapun keadaan kita saat ini, apapun yang sedang kita gumuli saat ini, percayalah bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Amin. Kekuatan Tuhan senantiasa dicurahkan di dalam setiap kita yang mau berseru dan berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kita, kasih Tuhan selalu ada bagi kita. Melewati gunung yang tinggi, lembah yang kelam, janji Tuhan ya dan amin bagi kita. Mungkin pada saat ini engkau sedang bergumul dengan sakitmu. Mari pada malam hari ini katakan kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan pulihkan aku, Tuhan selamatkan aku, Tuhan tolong. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha mendengar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin, saudara. Mari pada saat ini kita akan mengangkat sebuah pujian. Biarlah lagu ini menguatkan setiap saudara. Pujian ini meneguhkan setiap kita, bahwa di dalam segala perjalanan hidup kita, sedetik pun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin, saudara. Mari tetap percaya, tetap berharap kepadanya. Haleluya. Oh, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, mari nyanyikan sama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari nyanyikan pujian ini. Apapun yang terjadi, haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada. Kau berfirman, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda
Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya sekali lagi katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Glory, kami percaya padamu Tuhan. Setiap kami Tuhan mengalami karya-Mu. Setiap kami mengalami kesembuhan, mujizat daripada-Mu. Setiap kami menerima pertolongan daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Yesus, kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Bapa, sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, melalui firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami dengar pada saat ini. Roh Kudus memberikan hikmat pengertian bagi kami, sehingga kami boleh mengerti, bahkan firman-Mu boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan. Firman-Mu memerdekakan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Urapi kami semua yang mendengar firman-Mu. Semua kami beroleh kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada pada saat ini, dan khususnya umat-umat Tuhan yang ada di rumah, pada saat malam hari ini mari kita ambil Alkitab kita dan kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan 34. Saya akan bacakan buat kita, umat-umat Tuhan yang ada di rumah, nanti bisa memperhatikan dan mengikutinya. Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Saya akan mulai dari ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya.
Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Puji Tuhan. Saudara, ayat yang barusan kita baca ini adalah sebuah kisah perempuan pendarahan yang mengalami mujizat pertolongan Tuhan, sehingga dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Di mana di sini kita membaca bahwa sudah sekian tahun, di sini dikatakan 12 tahun lamanya perempuan ini menderita pendarahan. Tentu saudara, ini bukanlah sebuah perjuangan yang mudah, karena setiap hari, setiap tahun dia terus mengalami, dia terus menderita yang namanya pendarahan. Bahkan dengan 12 tahun yang ada, firman Tuhan katakan, dia itu sudah berulang-ulang untuk diobati oleh berbagai tabib. Bahkan hartanya pun sampai habis hanya untuk berobat. Namun saudara, dikatakan tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, alias dia tidak sembuh. Malahan saudara, dikatakan bukan hanya dia tidak sembuh, firman Tuhan katakan sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Nah ternyata saudara, perempuan ini dia sudah seringkali mendengar berita-berita tentang Yesus. Yesus yang luar biasa, Yesus yang ajaib, Yesus yang berkuasa saudara. Sehingga pada waktu dia mendengar bahwa Yesus sedang ada di dekat di mana dia berada dan menuju ke sana saudara, dikatakan bahwa perempuan itu berusaha untuk mendekati Yesus, di mana dia percaya bahwa pada saat nanti dia bisa menyentuh, dia bisa menjamah jubah daripada Yesus, imannya dia pasti sembuh. Kemudian pada akhirnya saudara, wanita ini, apa yang dia imani terjadilah kepadanya saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kesempatan ini saya ingin sharekan kepada kita mau renungkan beberapa hal dari kisah perempuan pendarahan yang disembuhkan oleh Tuhan ini saudara. Yang pertama saudara, di mana perempuan ini dia sungguh-sungguh untuk mencari dan mendekati Yesus. Ayat 25 sampai dengan 27 firman Tuhan katakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia berulang-ulang berobat ke berbagai tabib.
Ayat 27 ini menarik. Pada saat dia mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia berusaha untuk mendekati Yesus dari belakang. Dia berupaya, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada yang menjadi bagian kita dan ada juga yang menjadi bagiannya Tuhan. Namun di sini kita bisa melihat bagaimana seorang yang bisa menjadi sebuah perenungan bagi kita, menjadi contoh, di mana di dalam dia berusaha untuk sembuh, dia bisa melibatkan Tuhan. Karena dia sangat menyadari bahwa sudah 12 tahun berupaya untuk berobat, namun dia dikatakan tidak mengalami faedahnya, malah kondisinya semakin memburuk. Artinya apa, saudara? Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tanpa kita melibatkan Tuhan tidak akan memberikan faedah yang lebih bagi kita. Apa yang dilakukan oleh perempuan itu pada waktu dia mendengar berita tentang Yesus, maka dia mendekat kepada Yesus dengan kesungguhan hati. Hal yang sama juga di dalam setiap kehidupan kita. Tentu kita bukan baru mendengar tentang Yesus. Kita sudah sering mendengar tentang Yesus, bahkan kita sering membaca firman-Nya. Maka saudara, mari dengarlah berita tentang Yesus. Dengarlah berita tentang Injil. Dengarlah firman Tuhan. Dan mendekatlah kepada Yesus dengan kesungguhan hati. Karena dengan kesungguhan hati akan membuat kita menemukan dan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita mendengar kata dunia itu akan melemahkan kita. Tapi pada saat kita mau mendengarkan kabar baik, pada saat kita mau mendengarkan firman Tuhan, itu akan membawa kita semakin mendekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Sungguh-sungguh mencari dan mendekati Yesus. Di dalam Yeremia 29 ayat 13, Yeremia 29 ayat 13, saudara, dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Pada saat kita mencari Yesus, pada saat kita mendekati Dia dengan segenap hati kita, pada saat kita sungguh-sungguh mencari Dia, maka kita akan menemukan Dia. Dan kita bukan hanya menemukan Dia, kita juga akan mengalami kasih-Nya. Kita juga akan mengalami kuasa-Nya di dalam hidup kita. Maka seperti firman Tuhan katakan, yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang terbelenggu akan dilepaskan, yang terluka akan dipulihkan, saudara. Amin. Kita percaya akan hal ini. Mencari Tuhan yang sungguh-sungguh itu merupakan sebuah bukti bahwa kita sangat membutuhkan Dia. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagai bukti bahwa kita mempercayainya di dalam kehidupan kita. Di dalam kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh sebagai bukti bahwa kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Amin, saudara. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Percayakanlah hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Pada saat kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, Dia telah merancangkan yang terbaik bagi kita. Maka berjalan di dalam rencana Tuhan. Dekati Dia, cari Dia senantiasa, mendekat kepada Tuhan. Di dalam kita mengiring Tuhan, gak boleh asal-asalan untuk kita datang kepada Yesus. Karena Tuhan pun berkarya di dalam kita, tidak dengan asal-asalan. Di dalam Dia mengerjakan segala hal, dikatakan yang terbaik, yang indah, bahkan kasih-Nya pun bagi kita.
Pengorbanannya pun bagi kita bukan asal-asalan, tetapi segenap hidupnya Dia telah korbankan, Dia telah berikan bagi kita. Untuk itu sebagai umat Tuhan pada masa sekarang ini, jangan kita datang asal-asalan kepada Tuhan. Datang asal-asalan, maka iman dan rohaninya juga akan menjadi asal-asalan, saudara ya. Dan iman dan rohani yang asal-asalan, maka berkat dan kehidupannya juga akan menjadi asal-asalan. Tuhan tidak mau yang asal, Tuhan mau yang segenap hati. Amin. Tuhan tidak mau yang asal-asalan, Tuhan mau dengan segenap kehidupan kita. Kesungguhan hati kita untuk mencari Dia, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadikan doamu, saat teduhmu, persekutuanmu, ibadahmu, pelayananmu kepada Tuhan, itu bukan asal-asalan, bukan sekedar rutinitas, tapi kita mau lakukan dengan segenap kekuatan kita, dengan kesungguhan kita. Karena kita mempercayai Dia melebihi daripada apa yang kita butuhkan, dari apa yang Dia bisa berikan bagi kita. Yang kedua, saudara, yaitu melangkah dengan iman. Di dalam ayatnya yang ke-28 dan 29 dikatakan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan 29 dikatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Perempuan ini sembuh hanya karena imannya. Dikatakan asal ku jamah jubahnya. Wow, luar biasa. Kerjakan bagian kita dan Tuhan akan kerjakan bagiannya. Melangkah dengan iman bukan berarti tidak ada sesuatu hal yang kita kerjakan. Karena melangkah saja, saudara, itu sudah menjadi upaya kita. Tetapi di sini katakan melangkah dengan iman. Berjalan bersama dengan Yesus, berjalan di dalam kebenarannya, melangkah di dalam iman percaya kepadanya. Dikatakan asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Ini merupakan iman yang luar biasa. Langkah iman yang wow, saudara. Meskipun dia belum mengalami, tetapi dia sudah mengimani. Dia sudah memperkatakan di dalam hatinya, kalau nanti aku pegang jubahnya, aku pasti sembuh. Apa yang terjadi, saudara? Setelah tangannya menggapai daripada jubah daripada Yesus, apa yang dia imani terjadilah. Untuk itu dimanapun saudara berada saat ini, apapun yang engkau alami, di dalam kondisi apapun, mari saudara, seperti wanita ini, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Percayalah kepadanya dengan segenap hati. Saudara, Tuhan seringkali berkarya melalui iman yang sungguh. Dan oleh imannya kepada Tuhan Yesus, maka pendarahannya itu sembuh. Bahkan dikatakan, saudara, badannya sembuh dari penyakitnya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan seringkali berkarya melalui iman kita. Tuhan seringkali berkarya di dalam pengharapan kita, di dalam ketekunan kita, di dalam ketaatan kita, di dalam kesetiaan kita, melangkah bersama dengan Dia. Mari saudara, mungkin kadang kita katakan, kok rasanya berat. Karena kadang melangkah itu dengan kekuatan kita sendiri. Tapi saya percaya sebagai umat-umat Tuhan, daging kita, tubuh kita memang terbatas. Tapi saya percaya kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Amin, saudara. Melangkah bersama dengan Dia, maka kita akan mengalami karyanya yang hebat. Yang ketiga, saudara, yaitu kejujuran, kerendahan hati, dan ketulusan hati saat datang kepada Yesus. Ini penting sekali dalam hidup kita.
Pada saat kita mau datang kepadanya, pada saat kita mau menyembah Dia, pada saat kita mau berdoa kepadanya, pada saat kita mau memuji Dia, pada saat kita mau datang kepada Tuhan, harus dengan kejujuran. Tidak ada motivasi yang lain, tidak ada motivasi yang salah. Harus dengan kerendahan hati, saudara. Dengan ketulusan hati pada waktu datang kepada Yesus. Di dalam ayat tadi ada satu hal yang menarik, di mana ayat 30, saudara, pada waktu itu Yesus mengetahui pada waktu perempuan ini menyentuh jubah Yesus, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka saudara, ia berpaling di tengah-tengah orang banyak itu. Dia ingin tahu kira-kira siapa ini yang menyentuh daripada jubahnya. Maka dia bertanya kepada orang-orang sekitarnya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bahwa di sini ada banyak orang berdesak-desakan. Bagaimana kami bisa tahu siapa yang menjamah jubahmu? Saudara, tentu pada waktu Yesus bertanya, kalau saya bisa imajinasikan mungkin perempuan ini deg-degan, saudara. Bahkan dikatakan ayat 33, dia sangat takut. Kira-kira nanti bagaimana ya, apakah Yesus ini marah atau tidak? Kalau seandainya ketahuan, bagaimana dengan murid-murid yang bersama-sama dengan dia? Bagaimana dengan orang banyak yang ada di sekitarnya? Kira-kira menghujat dia enggak ya? Pada saat Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Karena di kerumunan orang banyak, perempuan ini bisa saja saudara sembunyi dan melarikan diri. Yang penting aku sudah sembuh. Namun perempuan ini, saudara, dia bukan hanya mencari untung, yang penting saya sudah sembuh. Yesus bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Kok sepertinya ada tenaga yang keluar dari tubuhku? Kadang orang-orang tertentu yang penting dia sudah sehat, yang penting dia sudah ditolong Tuhan. Pada saat ada sesuatu hal yang menakutkan, akhirnya lupa, saudara. Tapi di sini dikatakan, perempuan ini tersungkur, merendahkan diri. Dengan tulus dia menyampaikan kepada Yesus. Di dalam kondisi dia mengalami kesembuhan ini, saudara, dia juga diuji akan kejujurannya. Kadang di dalam hidup kita juga mengalami hal yang sama. Di dalam Yesus menjawab doa kita, masihkah kita jujur di hadapan Tuhan? Perempuan ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hatinya, itu menuntun dia untuk jujur mengakui di hadapan Tuhan Yesus. Sehingga dia memberitahukan kepada Tuhan Yesus bahwa sayalah yang menjamah jubahmu. Saudara, mungkin kondisi sekitar kita dengan keajaiban yang kita alami. Kadang ada anak Tuhan yang malu, kadang ada anak Tuhan yang takut mengakui, menyaksikan kepada orang lain. Melalui renungan pada saat ini, jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk mengakui dan menyaksikan akan apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kita. Dan apa yang kita lakukan sehingga pertolongan Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kita harus saksikan, saudara. Kita harus bagikan. Dan biarlah itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Orang lain juga bisa dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Bahwa sesungguhnya Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Di dalam segala hal, jangan pernah lupakan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Orang yang jujur, orang yang rendah hati dan tulus hati akan selalu mengalami kebaikan Tuhan di dalam segala keadaan. Amin, saudara. Mari kita bangun ini terus seperti perempuan ini. Meskipun kondisinya menakutkan bagi dia, tapi dia tetap jujur, dia tetap rendah hati, dia tetap tulus.
Ya Tuhan, sayalah yang menjamah jubah-Mu. Saudara, kalau kita jujur dengan Tuhan, kalau kita rendah hati dan tulus dengan Tuhan, Dia tidak akan marah apabila kuasanya dinyatakan bagi kita. Yang keempat, saudara, yaitu jangan biarkan keadaan sekitar mengintimidasi dan melemahkan iman kita. Ayat 25 dan 26, saudara, di mana saudara keadaannya adalah sudah 12 tahun menderita. Itu adalah keadaan yang ada di sekitarnya, di dalam dirinya. Berulang-ulang dia berobat tetapi enggak sembuh, malahan kondisinya semakin memburuk. Itu keadaan yang ada pada perempuan ini. Dan pada waktu Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ini merupakan sebuah perjuangan yang berat bagi perempuan ini, saudara. Hatinya bergejolak, kira-kira nanti gimana reaksi orang sekitarnya, bagaimana reaksi murid-muridnya, bagaimana reaksi daripada Yesus jikalau Yesus tahu bahwa dialah yang menjamah jubah Yesus. Saudara, pada saat kita datang kepada Tuhan, kita harus mengakui keadaan kita di hadapan Tuhan dan percaya Tuhan pasti menyatakan belas kasihannya. Amin, saudara. Iya, meskipun keadaan sekitar kelihatannya, saudara, melemahkan kita, keadaan sekitar seolah-olah mengintimidasi kita, menakutkan, mencekam, tetaplah lakukan yang benar, tetaplah melangkah dengan iman, dan mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Kadang saudara sekitar kita berkata, kamu gak layak, kamu tidak akan sembuh, kamu jelek, kamu tidak bisa, kamu akan gagal. Itu adalah dunia, saudara. Keadaan sekitar yang melemahkan, keadaan sekitar yang mengintimidasi kita. Tapi mari saudara, percayalah kepada kata Tuhan. Percayalah kepada kata firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan adalah kebenaran yang terus menuntun kita di dalam segala jalan kebenarannya. Yang kelima, yang terakhir, saudara, yaitu jangan batasi Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita. Cara kerja Tuhan bukan tidak masuk akal, saudara, melainkan saudara melampaui segala akal. Karena kita manusia yang terbatas, tetapi Tuhan kita tidak terbatas. Amin, saudara. Ya. Jadi mungkin kadang kita katakan, wah, nggak masuk akal ini. Ya. Nggak masuk akal karena memang akal kita terbatas, saudara. Jadi cara kerja Tuhan itu bukan tidak masuk akal, tetapi melampaui segala akal. Tuhan bisa menggunakan cara apapun untuk menolong setiap orang percaya. Bahkan bukan hanya menolong kita, melainkan juga untuk menyelamatkan kita, saudara. Amin. Wanita pendaran ini bukan hanya sembuh dari sakitnya, tetapi juga, saudara, dia juga diselamatkan. Ayat 29 dikatakan pada waktu dia datang kepada Yesus dengan iman, melangkah dengan iman, maka berhentilah pendarahannya. Dan di situ dikatakan badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin, puji Tuhan. Imani bagi saudara yang sakit juga, Tuhan kiranya menolong saudara. Ya, Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan memulihkan saudara. Ayat 34 dikatakan, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Haleluya. Saudara, kadang sadar atau tidak sadar, kadang kita batasi Tuhan di dalam bekerja di dalam hidup kita dengan apa? Dengan pola pikir kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri. Tahukah saudara bahwa ada kalanya di dalam proses pergumulan kita, Tuhan juga merancangkan hal-hal untuk menyelamatkan kita. Kadang mungkin kita bergumul sekian lama, mungkin kita berkata, ini kok belum ada jawabannya. Mungkin saudara, Tuhan sedang menyiapkan caranya untuk menyelamatkan kita.
Mungkin kita merencanakan, waduh saya rindu anak saya ke sekolah ini, tapi pada waktu tes nggak bisa lolos. Akhirnya kita harus sekolah di satu tempat. Saya percaya Tuhan punya maksud. Mungkin kalau anak kita sekolah di tempat itu, dia nggak akan selamat, saudara. Tapi jikalau dia ada di tempat di mana dia yang Tuhan izinkan ada sekarang, mungkin itu cara Tuhan untuk menyelamatkan dia. Saya percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Untuk itu saudara, mari ikuti cara dan jalannya Tuhan. Sebab itu bukan hanya menjawab pergumulan kita, melainkan juga akan menyelamatkan kita. Itu adalah cara Tuhan. Tuhan jauh lebih tahu yang lebih baik bagi kita. Tuhan jauh yang terbaik bagi kita, saudara. Tuhan Yesus tahu apa rancangan yang terbaik atas kehidupan setiap orang yang percaya. Untuk itu saudara, umat-umat Tuhan, tetap berharap, tetap percaya, tetap tekun, tetap semangat, tetap rendah hati, tetap tulus, tetap berdoa, tetap berusaha, dan melangkahlah dengan iman. Maka kita akan mengalami apa yang kita imani di dalam Tuhan. Seperti perempuan ini, 12 tahun dia mengalami pendarahan, karena dia melangkah dengan iman. Dia datang dengan kerendahan hati dan ketulusan di hadapan Tuhan. Dia tidak dibatasi, dia tidak dilemahkan oleh keadaan sekitar, tapi dia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka oleh iman, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Dia bukan hanya sembuh, tapi dia juga diselamatkan. Doa saya juga, saudara bukan hanya disembuhkan oleh Tuhan, saudara bukan hanya menerima jawaban dari Tuhan, tetapi saudara dan saya juga diselamatkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, alami Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Jikalau perempuan yang 12 tahun mengalami karya Tuhan, saudara dan saya juga akan mengalami karya Tuhan. Karena saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya kuasanya tetap sama. Amin. Allah yang menolong perempuan yang 12 tahun ini sakit, Allah yang sama juga akan menolong kita pada saat ini. Mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang berseru kepada Tuhan. Dia telah berfirman, Dia akan sembuhkan kita, Dia akan selamatkan kita, saudara. Apapun yang terjadi, tidak akan pernah kuragukan kasih dan janji Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus.
Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, kau berfirman dan sembuhkanku. Oh, kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Oh, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Sembah Dia, glory, haleluya. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Kami pegang firman-Mu di dalam hidup kami, haleluya. Oh Yesus, pengharapan kami ya Tuhan, kekuatan kami ya Yesus, haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus. Kami percaya padamu Tuhan. Glory. Kami sembah Yesus, kami muliakan nama-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan. Jamah-jamah setiap kami Tuhan, kuatkan setiap kami ya Tuhan. Teguhkan setiap kami, hiburkan setiap kami Bapa. Pulihkan setiap kami ya Yesus, haleluya. Engkau yang membangkitkan setiap kami, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kami mau berdoa Tuhan bagi saudara kami yang saat ini sakit Tuhan, baik yang sakit COVID maupun sakit yang lain. Ada yang batuk, pilek, demam, pusing, sakit kepala, diare, muntah-muntah, mungkin sakit yang lain Tuhan juga Engkau jamah dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, aliran kuasa kesembuhan daripada Allah Engkau nyatakan atas mereka ya Tuhan. Biarlah belas kasih-Mu Tuhan nyata atas mereka. Kuasa-Mu Tuhan menjangkau mereka yang sakit dimanapun mereka berada saat ini. Jika mereka sedang menyaksikan video ini Tuhan, biarlah seperti perempuan pendarahan. Dia berkata, asalku jamah cubanya aku akan sembuh. Jika mereka saat ini sedang berseru kepada Tuhan, beriman kepada Engkau, Tuhan angkat penyakit mereka, Tuhan sembuhkan sakit mereka, Tuhan pulihkan keadaan mereka di dalam nama Yesus. Mungkin mereka berada di rumah sakit atau sedang berada di rumah, sedang berada di jalan, saudara. Engkau sama mereka, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, biar melalui tantangan demi tantangan yang ada membawa pendewasaan di dalam kami. Sebagai umat-umat Tuhan, kami tidak lupakan Engkau, kami tidak lalai untuk membangun iman kerohanian kami Bapa. Biarlah dengan anugerah waktu, kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri, kami mau pergunakan ini Tuhan untuk membangun iman kami. Selagi Tuhan memberikan kami kesempatan, selagi Tuhan memberikan kami kesehatan, kami mau memuliakan Engkau. Kami mau menyembah Engkau, kami mau berserah dan percaya kepada Engkau Tuhan. Tuhan yang menolong Bapa, mungkin saat ini mereka sedang berada di rumah. Mungkin saat ini sedang bergumul untuk pekerjaan dan keuangan mereka ya Bapa. Tuhan tolong Bapa. Pulihkan pekerjaan mereka, berkati pekerjaan mereka Bapa. Berkati keuangan mereka, berkati kebutuhan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kami mau berdoa untuk setiap anak-anak kami yang sekolah diberikan kepintaran, diberikan kesehatan, diberikan kecerdasan. Bahkan kebutuhan sekolah mereka semuanya dicukupkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk generasi muda. Setiap anak-anak Tuhan diselamatkan, dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, mereka boleh menjaga hidup mereka, menjaga iman mereka, menjaga pergaulan mereka Tuhan. Tetap ada di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan lawat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami. Di dalam berjuang menyelesaikan persoalan pandemi ini Bapa. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk seluruh warga masyarakat terus diberikan kesadaran dan kepatuhan, kerendahan hati untuk mematuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah di dalam nama Yesus. Dan setiap kami Tuhan yang sedang mendengar, mengikuti ibadah doa ini Tuhan, kami mau menjadi teladan bagi setiap warga masyarakat. Kami mau mengingatkan teman-teman kami yang lain Bapa. Tuhan pulihkan keadaan ini di bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan pulihkan Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati tim medis, rumah sakit, berkati kesehatan mereka Tuhan di dalam menangani pasien. Tuhan berkati mereka Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan jagai kesehatan mereka sehingga mereka tetap dan terus mengobati penyakit-penyakit yang ada. Dan kuasa-Mu Tuhan menyertai mereka sehingga mereka yang berobat, mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan. Biarlah para dokter tetap mengandalkan Engkau, mengandalkan hikmat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Berikan juga mereka hati yang baik, meskipun mereka letih, tapi mereka bisa melayani dengan baik, melayani dengan kasih, melayani dengan rahmat Tuhan. Di dalam nama Yesus, TNI, Polri, dan Satgas kami berdoa di dalam mereka menjalankan tugas di lapangan Bapa. Di dalam mengawasi setiap kebijakan-kebijakan yang ada, Tuhan yang menolong, Tuhan membimbing mereka. Biarlah mereka juga Tuhan boleh diberikan kesehatan oleh Tuhan di dalam menjalankan tugas mereka. Tuhan berkati mereka. Bahkan juga para pemimpin di bangsa ini, di dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang ada, biar mereka boleh mengambil kebijakan yang tepat, sehingga juga Tuhan tidak hanya memperhatikan kesehatan tetapi juga ekonomi di bangsa kami, sehingga semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Meskipun Tuhan dengan berupaya di dalam melihat kondisi-kondisi yang lain, tapi kami mau tetap Tuhan supaya bangsa ini boleh pulih kembali. Kebijakan yang ada ini boleh membangun kembali masyarakat Indonesia, boleh membangkitkan kembali ekonomi, keadaan di bangsa kami Bapa. Kami berkati Indonesia dengan kedamaian, kami berkati Indonesia dengan kasih, kami berkati Indonesia dengan kesehatan, kami berkati Indonesia dengan lawatan dan pemulihan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja Tuhan, umat-umat Tuhan, Engkau berkati mereka Bapa. Kami tetap teguh, kami tetap kuat, kami tetap semangat
Rohani kami tetap bertumbuh. Kami terus berupaya membangun iman kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati setiap pelayanan para hamba-hamba-Mu. Baik di gereja maupun di media-media yang ada Bapa. Tuhan memberkati. Banyak orang yang beroleh kasih karunia Tuhan. Diberkati oleh Tuhan, ditolong, dijamah, dilawat oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati juga kondisi alam di bangsa kami. Sehingga Tuhan tidak ada bencana alam. Karena saat ini kami masih berjuang Tuhan. Tuhan tolong. Sehingga Tuhan, semuanya kami boleh terjaga dengan baik. Engkau yang pegang kendali atas bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan Tuhan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkarya di bangsa kami Tuhan. Akan terjadi penuaian jiwa-jiwa di bangsa kami Tuhan. Roh yang lapar dan haus untuk mencari Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah Bapa di dalam nama Yesus. Kami mau berdoa setiap umat-umat-Mu dan pemirsa Viva TV yang sedang mengikuti ibadah, bahkan mendengar ibadah doa malam pada saat ini. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Kasih-Mu ada bagi mereka. Anugerah-Mu tercurah atas mereka. Berkat-Mu tercurah atas mereka. Tuhan yang menolong Bapa. Tuhan yang memberkati setiap umat-umat Tuhan. Bahkan siapapun mereka yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah doa pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, mereka boleh mengalami kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami hanya percaya dan berharap bahwa rencana-Mu, karya-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Bapa, pada saat ini Engkau yang mencurahkan berkat-Mu atas umat-Mu semua. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, kekuatan, kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan pemirsa Viva TV dimanapun saudara berada, yang pada saat ini bersama-sama dengan kami untuk mengikuti ibadah doa malam secara online. Terima kasih atas waktu dan kebersamaannya. Dan di dalam waktu-waktu ke depan kami akan terus berupaya sehingga melalui Viva TV saudara bisa tetap melakukan doa malam di rumah masing-masing. Meskipun kita terbatas dengan keadaan yang ada, tapi biarlah itu tidak pernah membatasi iman kita untuk terus bertumbuh dan bertumbuh kepada Tuhan. Amin saudara. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua. Dan kami dari tim pelayan bersama dengan saya saudara Angger yang membantu saya untuk mengiringi musik. Iya, kami mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.